Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Ranti Agustina. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Adik-adik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dan juga IPS. Untuk IPA, kita akan belajar mengenai sumber daya air dan sumber energi listrik. Sedangkan untuk mata pelajaran IPS, kita akan belajar mengenai lingkungan dan juga fungsinya. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan manfaat dari pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, kalian dapat menganalisis sumber energi dalam keseharian. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan keterkaitan dari sumber daya air dan juga sumber energi listrik. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan fungsi lingkungan bagi manusia. Dan yang keempat, kalian dapat membuat peta pikiran identifikasi tentang lingkungan. Yang pertama, kita akan belajar materi tentang IPA. Pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif. Air dimanfaatkan sebagai penggerak turbin dalam pembangkit listrik. Agar dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar, aliran air yang dibutuhkan juga besar. Oleh sebab itu, perlu dibangun waduk atau bendungan sebagai penampung air. Dengan adanya waduk, pasokan air untuk menggerakkan turbin dapat tetap terjaga. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan air sebagai sumber energi. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi listrik tenaga air disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini beberapa PLTA di Indonesia yang memanfaatkan waduk. Yang pertama, PLTA Sigura-Gura di daerah Tapanuli Utara, Sulawesi Utara. Yang kedua, PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Yang ketiga, PLTA Karangkates di Malang, Jawa Timur. Yang keempat, PLTA Cirata di Purwakarta, Jawa Barat. Dan yang kelima, PLT Poso 2 di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, adik-adik, selanjutnya kalian akan menyimak cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, setelah tadi kalian mempelajari cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air, selanjutnya kalian akan mempelajari manfaat perubahan bentuk energi listrik untuk peralatan di rumah. Yang pertama, ada kompor listrik. Kegunaannya untuk memasak dan juga memanaskan makanan. Yang kedua, setrika. Kegunaannya untuk merapikan pakaian. Selanjutnya ada teko listrik, kegunaannya untuk memanaskan air. Sedangkan lemari pendingin atau kulkas, kegunaannya untuk mendinginkan makanan dan juga minuman. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan juga mempengaruhi kehidupan manusia.
Sumber daya seperti udara, cahaya, dan juga air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat hidup dan mencari makan, dan yang ketiga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan juga hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya, komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contohnya, lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan juga sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam atau disebut SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan juga berdasarkan sifatnya. Menurut lokasinya, SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDA darat dan juga SDA perairan. Dan menurut sifatnya, SDA dikelompokkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai materi hari ini. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan di grup WhatsApp. Untuk yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada ibu. Selamat belajar anak-anak, semangat!